Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-muallifu Kiai Hasyim Asy'ari fi kitabih Adabul Alim wal muta'allim fima yahtaju ilaihi al-muta'allimu fi ahwali ta'allumihi wa ma yatawaqqafu alaihi al-mu'allim fi maqamati ta'limi. Ila qal wal khamis, adab-adab orang yang mencari ilmu atau santri pelajar kepada dirinya sendiri. Dia ada adab untuk dirinya sendiri, ada adab kepada gurunya dan lain-lainnya. Jadi santri juga harus mengatur atau ada adab yang harus diperhatikan untuk dirinya sendiri dalam mencari ilmu. Kemarin sudah dijelaskan, sampai pada empat poin. Nah, adabnya pelajar atau santri itu ada 10 untuk dirinya sendiri. 10 adab yang harus diperhatikan oleh santri kepada dirinya sendiri. Wal khamisu, utawi sing nomor 5 iku an yaksima yento bagi. Sopo al muta'allim awqata laili ing pira-pira waktu wengine muta'allim wa naharihi lan waktu rinone muta'allim. Yang nomor 5 harus bisa membagi waktu. Waktu siang, waktu malam, itu harus bagaimana bisa membagi waktunya. Tidurnya berapa hari, jam berapa, kapan harus belajar, mutolaah, murojaah, mudzakarah, semuanya itu harus dibagi waktunya. Jadi tepat waktu dibagi sendiri. Waya getani malan yento ngalap konimah, mengalap kesempatan kursoh ma bagiya min umrihi ing umur atau moso bagiya kang isih poman min umrihi kang saking umure ma. Kalau sudah dibagi waktunya, maka harus sisanya itu harus dipakai atau harus menjadi kesempatan emas. Nah, menggunakannya untuk sisa umurnya. Karena sudah belajar, maka semuanya diatur waktunya, dibagi waktunya. Ini mengatur waktu itu penting sekali. Dan tidak sedikit dari kalangan pelajar, kalangan santri, kalangan kita ini ya, tidak bisa memanage waktu. Jadi manajemen waktunya itu sangat lemah. Biasanya santri itu, kalau memang benar-benar dia santri itu pasti memanajemen waktunya. Kapan? Sampai per jam, per detik itu tidak ada yang sia-sia. Mendapatkan hasil dari waktu-waktunya itu. Makanya mengatur waktu itu biasanya di pondok pesantren atau di mana saja itu tepat. Bahkan di jam dikasih waktu-waktu tertentu, ada belnya misalnya di pondok pesantren itu biasanya jam ini untuk ini, jam ini untuk ini semuanya sudah, karena mengatur waktu itu adalah yang paling penting dan intinya dalam kita mencari ilmu. Kalau kita mencari ilmu itu tidak bisa membagi waktu, kacau. Waktunya sia-sia terbuang tanpa ada hasil. Apalagi kalau kita tidak serius dalam belajar, karena waktu itu sangat penting sekali, sangat-sangat penting sekali. Maka harus di-manage, harus diatur sebaik mungkin. Kalau tidak bisa
mengambil waktu atau nggak bisa mengatur waktu, maka akan terbuang tanpa hasil dan rugi besar. Makanya harus bisa mengatur waktu. Fa inna baqiyatal umri mongko temen setuhune kekarenane umur lagi matalaha iku ora ana regone. Kalau tidak bisa mengatur waktu, maka sebagian umur itu tidak ada harganya. Karena harga yang 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 akan dia dapatkan, waktu yang sangat berharga itu adalah waktu yang digunakan untuk belajar. Ini enggak sia-sia, karena waktu yang digunakan untuk belajar itu bernilai pahala, bernilai enggak tersia-sia. Jadi kalau sepanjang umurnya dia belajar juga tidak sia-sia karena akan bernilai pahala. Akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang thalibul ilm, sebagai pelajar, sebagai santri. Yang kemarin dijelaskan bahwa orang yang mencari ilmu itu akan dimintai ampunan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, sampai ikan-ikan yang ada di lautan itu pun ikut berdoa agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mendoakan orang yang sedang mencari ilmu, orang yang mencari ilmu, santri lah kalau sekarang pondok pesantren itu semuanya ikut mendoakan. Semuanya ikut mendoakan. Sampai ikan-ikan yang ada di laut pun ikut mendoakan. Makanya masa-masa di pesantren itu masa-masa penuh bahagia, ya, walaupun hidupnya apa adanya. Wa ajwadul awqati utawi luwih bagus-bagus sing waktu lil hifdi kanggone ngapalaken iku al asharu. Piro-piro waktu sahur. Jadi kalau waktu sahur itu waktu yang paling tepat, yang paling enak untuk menghafalkan. Karena hening, orang pada tidur ya, sepi begitu. Jadi untuk menghafal itu gampang sekali, mudah. Paling bagus itu. Jadi menghafal itu kan dulu butuh waktu yang khusus, hening, sepi, tidak ada orang. Jadi bisa konsentrasi penuh. Maka waktu sahur itu yang paling bagus digunakan untuk menghafal. Walil bahsi lan waktu kanggone bahas, artinya untuk mencari, kita mutola'ah mencari satu masalah, al ibkaru itu meruput esuk-esukan, jadi waktu pagi. Jadi waktu pagi itu bagusnya, nah, ini untuk bahas, mencari masalah yang tidak terselesaikan, mencari takbir atau murojaah, baca apalah yang kira-kira susah, ya, untuk mencari takbir-takbir, membaca kitab, istilahnya mencari permasalahan, makalahnya ulama itu kapan. Nah ini yang bagus kata beliau adalah waktu pagi. Walil kitabati lan bagus yang waktu untuk menulis wasatun nahari ku yang dalam tengah wengi, tengah rino. Kalau untuk menulis itu yang paling bagus kata beliau. Walil mutola'ati lan untuk mutola'ah wal mudzakara al-lailu iku waktu wengi. Kalau untuk mutola'ah, murojaah itu waktu malam itu paling bagus. Nah, karena memang ini biasanya memang dipraktekkan kalau di pondok-pondok itu, kalau malam itu untuk musyawarah ya, kalau habis isya itu misalkan sampai malam itu sampai jam 12 sampai jam 1 gitu. Ini cocoknya untuk mutolaah, untuk muzakarah. Wa ajwadu amakinil hifzi utawi bagus-baguse piro-piro tempat menghafal iku al-ghurafu, piro-piro kamar. Kalau untuk menghafal itu yang paling bagusnya itu di kamar, kata beliau. Wa kullu mawdi'in ba'idun anil malhiyat,
anil mulhiyati, dan setiap tempat yang jauh anil mulhiyati saking perkara kang nglalekaken, yang jadi setiap tempat yang sepi lah, yang tidak ada bising. Karena kalau bising atau tempat yang menjadikan kita itu cepat lupa, yang mengganggu kita, tidak ada suara, tidak ada apa, itu tempat yang bagus untuk menghafal, yaitu kamar-kamar khusus. Dan tidak setiap tempat, ya pokoknya tempat yang tidak ada kebisingan, tidak ada keramaian, yang bisa mengganggu konsentrasi kita ini dalam menghafal. Wala yuhsinul hifdza bi hadratin nabati wal khadrah wal anhar. Wala yuhsinul hifdza, lan jangan sampai dia orang bagusaken sapa muta'allim al hifdza, atau wala yuhsan al hifdzu, bisa boleh saja. Al hifdzu ing ngapalaken bi hadratin nabati, ana ing sandinge tetumbuhan, wal khadirati, lan daun-daunan hijau-hijauan, wal anhar, lan pira-pira kali, wadudijul aswati, lan gemuruhe pira-pira suara. Jadi kalau mau menghafal ya di tempat-tempat tadi yang bagus, itu di kamar yang hening, tidak ada suara yang mengganggu. Jangan kita menghafal itu ada di bawah pohon, di dedaunan, itu kan ada suara-suara angin atau apa, sehingga nanti akan menjadi dia itu lupa atau ngantuk jadinya. Atau hal-hal yang sifatnya hijau, atau di tanaman yang hijau, di sawah atau di mana yang hijau-hijauan, itu jangan dibuat hafalan, karena itu nanti akan terbuai dengan keindahan yang ada di dalam kehidupan kita. Akhirnya otak kita itu tidak bisa menghafal, karena menikmati apa yang ada di sekeliling kita, yaitu sebuah keindahan. Otak ini akan terbawa dengan keindahan itu, maka tidak bisa hafal, tidak bisa konsentrasi. Begitu juga di pinggir kali, di pinggir sungai, atau di tempat-tempat keramaian ini nggak layak untuk digunakan tempat menghafal. Makanya kalau kata Syekh Hasyim Asy'ari itu ya seperti itu, menggunakan waktu tertentu dibagi waktunya. Tapi ini sebagai gambaran dari beliau. Yang jelas masing-masing seseorang itu berbeda, karakternya berbeda. Ini adalah secara gambaran umum gitu loh. Ini gambaran umum, waktunya dibagi seperti ini. Artinya tidak harus seperti ini, karena manusia itu beda-beda, apalagi setiap zaman juga berbeda. Sekarang kalau di rumah atau di kamar atau bagaimana, sekarang malah ramai, malah ada HP, tidak ada yang ketahuan, malah yang dibuka itu HP. Pokoknya tergantung bagaimana situasi, suasana, dengan orang, atau orang karakter, sesuai dengan karakter santri, sesuai dengan karakter pelajar. Jadi mengatur waktunya ya dia sendiri yang tahu. Yang penting yang cocok buat hafalan itu bagaimana. Tapi ini secara gambaran umum yang diatur oleh Kiai Hasyim Asy'ari, waktu-waktu bagaimana digunakan yang paling tepat. Ini diatur waktunya. Wasadisu tawisi nomor 6. An yuqalila iku yento nyitiaken sapa muta'alim, santri, istilahnya pelajar, al akla ing mangan, wa syurba, lan ngombe. Jangan banyak mangan, jangan banyak minum. Makanya yang sedikit, prihatin ya. Sebab kalau makannya banyak, ini fa inna syuba'a karena temen setuhune warak yamna'u iku bisa nyegah apa syabab minal ibadati sang ibadah, wa yuskilu lan ngebotaken apa syiba al badana ing badan. Nah, jangan banyak makan, jangan banyak minum, karena kalau kenyang ini bahaya. Itu jadinya berat untuk ibadah itu, ada penghalang dari ibadah, bawaannya itu ngantuk terus. Bawaannya ngantuk karena terlalu kenyang. Badan itu terasa berat. Maka jangan banyak makan, jangan banyak minum. Prihatin.
Tapi juga jangan puasa. Nah, gitu. Kalau menurut guru saya itu juga jangan puasa, karena puasa juga nanti yudha'iful akal. Kalau dia banyak puasa, nah, maka untuk mutolaah atau murojaahnya itu akan jadi males. Karena kalau puasa itu apa, badan kan lemes jadinya. Maka untuk belajar itu juga males, bahkan mengandalkan puasanya. Nah, orang yang sedang belajar itu dia semua waktunya itu adalah ibadah. Tidak puasa pun waktunya adalah ibadah, untuk murojaah, untuk menghafal, untuk ngaji dan lain-lain. Semuanya ini waktu adalah waktu ibadah semua. Bahkan lebih bagus daripada puasa, daripada sholat yang digunakan oleh santri itu. Santri belajar itu lebih utama daripada sholat, daripada puasa. Ini yang harus dipahami oleh santri, dipahami oleh pelajar. Kenapa seperti itu? Ya karena kalau dia belajar ngaji itu kan nanti hasilnya untuk dirinya dan untuk orang lain. Ini termasuk al-ibadah al-muta'adiyah. Ibadah yang kemanfaatannya untuk dirinya dan orang lain. Tapi kalau sholat hanya untuk dirinya, untuk puasa hanya untuk dirinya, maka kaidah fikih menjelaskan bahwa ibadah al-muta'adiyah afdalu minal ibadah lazimah. Jadi, ibadah yang manfaatnya itu untuk semua, untuk banyak orang istilahnya, itu lebih utama, lebih bagus daripada ibadah yang manfaatnya hanya kembali kepada dirinya sendiri. Maka mengaji itu hakikatnya ibadah yang paling utama. Makanya kemarin juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ma'ubidallahu bi ibadatin afdola min fikhin. Jadi tidak ada ibadah yang paling utama baginya Allah kecuali atau melebihi belajar fikih, belajar ilmu agama tentang hukum syariat agama. Itu yang paling utama. Wala faqihun asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Kemarin dijelaskan itu. Jadi nggak puasa pun nggak sunnah ya, puasa sunnah maksudnya bukan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan itu sudah wajib. Sholat ya sholat wajib itu sudah. Maksudnya ini yang sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah itu mencari ilmu itu lebih utama. Jadi waktunya santri, waktunya pelajar itu semuanya adalah waktu yang afdol. Karena dia digunakan untuk waktunya itu hanya untuk belajar, untuk mengaji. Ini waktu-waktu yang istimewa sebenarnya. Wa min fawaidi qillatil akli, dan iku setengah saking piro-piro paedahe sithik mangan, sithike mangan, sehatul badani, utawi sehat badani. Jadi kalau sedikit makan itu badan akan sehat. Salah satu faedahnya. Wadaful amroti bisa nolak piro-piro penyakit al-badaniyati, yang musuh badan, bisa menolak badan dari penyakit. Jadi istilahnya sehat terus. Sehat terus. Itu kalau sedikit makan. Karena penyakit semuanya itu bersumber dari makanan. Kalau makanannya itu nggak beres atau terlalu kenyang, maka dia itu gampang terkena penyakit. Fa inna sababaha kasratul akli. Kalau teman setuhune amrod al-badaniyah iku kasratul akli, banyak makan, wa kasratul syurbi, dan akeh minum, banyak makan itu gampang kena penyakit, karena sumber penyakit itu sebabnya adalah dari makan dan minuman. Apalagi sekarang kalau kalau minum yang kemasan, minum yang banyak bahan kimianya istilahnya, itu lebih bahaya lagi. Kalau bisa usahakan minum yang minuman yang asli, yang tidak ada campuran barang-barang seperti itu, bahan-bahan yang tidak sehat. Ya, kalau dulu kita paling penyakit itu di pondok itu penyakit gudik gitu.
penyakit kudis itu. Kalau yang lain ya jarang sekali, walaupun makannya apa adanya, karena makannya sedikit memang, dan semuanya serba asli. Minumnya ya air sumur. Minumnya itu air sumur, sehingga nggak ada penyakit macam-macam gitu. Macam-macam penyakit itu tidak ada. Paling pusing, itu kalau kurang tidur, itu pusing, agak pusing gitu. Ya begitu itu, dan hampir rata-rata dahulu itu seperti itu. Memang istimewanya orang dahulu ya seperti itu, yang sungguh-sungguh mencari ilmu, juga jarang sekali kena penyakit. Karena apa yang dimakan itu ya makannya sedikit, nggak terlalu kenyang, ya apa adanya bahkan. Tidak sedikit dari kita ini dahulu itu ya waktu santri-santri ini, kalau kita dengar cerita-ceritanya guru-guru kita itu, Masya Allah. Bahkan tidak ada lauknya pun tetap makan. Yang penting ada isinya perut itu. Bukan karena kurang vitamin, tidak loh ya. Asupan vitamin itu ya kan kita itu sebenarnya kalau kita teliti, kita telaah itu imun atau daya kekuatan manusia, badannya itu kan kalau misalkan masih asli, belum pencampuran apa-apa dari bahan kimia dan lain-lain. Kondisi fisik itu sebenarnya itu lebih kuat daripada badan yang di dalamnya pernah mengenyam atau pernah kecampuran dengan bahan kimia itu. Jadi kalau misalkan orang itu asli nggak pernah kemasukan barang-barang yang seperti itu, nanti fisik itu kuat. Begitu juga bayi. Bayi juga seperti itu. Kalau imunnya kuat, misalkan ASI-nya, anak susu ibunya itu kuat tanpa dicampuri apa-apa, maka fisik anak ini akan kuat. Karena ASI itu asli dari ibu, maka susu yang masuk ke bayi ini menjadikan fisik seorang bayi ini kuat. Bukan hanya pagi masa kecil saja. Sampai dewasa pun dia akan kuat fisiknya. Tapi kalau anak itu dari kecil sudah bukan ASI lagi yang diminum, ini fisiknya lemah nantinya. Dan bahkan otaknya pun berpengaruh. Ini bahaya. Makanya semuanya itu disebabkan dari makanan, kata beliau, fa inna sababha kasratul akli wa kasratul syurbi. Kama qala fa inna da aktsaru ma tarahu bika yakunu minat ta'ami wa awisyarbi. Fa inna da karena teman sulti mongko semestune penyakit aksaru matarahu iku tawi akeh perkara taro kang ningali sira ing ma yakunu iki ana apa penyakit da minato ami iku sebab saking panganan awi syarabi utawa minuman. Jadi penyakit-penyakit itu yang paling banyak ditimbulkan dari sebab makanan dan minuman. Wasihatul qulub utawi sehate piro-piro ati minat tuhyani wal batar. Itu sehat minat tuhyani saking tuhyan lacut wal batori lan kumalungkung kesombongan. Jadi hati itu jangan sampai dibiarkan timbul keangkuhan, timbul kesombongan, itu karena itu termasuk penyakit hati itu. Kalau penyakit hati itu disingkirkan dari hal-hal itu tadi, tughyan wal batar, itu maka dia akan dengan mudah akan mendapatkan ilmu, dan ini yang menjadi orang itu akan derajatnya akan meningkat. Walam yurolan ora den tingali sapa hadun saking wong suwiji minal auliyai. Sapa wong suwiji minal auliyai kang tetep saking pira-pira wali wala immat dan pira-pira imam wala ulama ing boro alim al akhir kang bagus-bagus. Walam yuro yattasifu ingkang persipatan atau hale persifat, ini kan mazhabnya Basra dan Kufi. Yattasifu kang persipatan sapa ahadun minal auliya au yusafu to den sipate sapa halun aulia bikasratil akli saking disipate kelawan akeh mangan wala hamda bihi
lan ora ana puji ku maujud bihi kelawan kasratil akla wala alhamdulillah ora ana pinuji sapa iku maujud bihi kelawan ahad. Masyaallah. Jadi kalau hati itu sehat dari tughyan, kelajutan, dari kesombongan, dari keangkuhan, ini berarti hatinya sehat. Kalau hati yang ada keangkuhan, ada kesombongan, ada ini itu berarti hatinya sakit. Ini bagi pelajar ya. Bukan hanya pelajar saja ini, bukan hanya santri saja. Semuanya ini. Dan tidak ada salah satu pun di antara para wali, para imam-imam, para ulama yang baik-baik itu, mereka mereka dikatakan atau diceritakan, oh ulama ini banyak makan, oh ulama ini banyak minum. Itu enggak ada seorang wali yang terkenal dengan banyak makan misalnya, atau ulama yang banyak makan, banyak minum, itu enggak ada. Dan kalau ada orang kok seorang alim, orang anu itu makannya banyak, lah ini apa? Tidak ada terpujinya sama sekali. Oleh karena itu dulu ketika Imam Syafi'i rahimahullahu taala berziarah ke Imam Ahmad bin Hambal, muridnya lah istilahnya. Karena Imam Ahmad kan muridnya Imam Syafi'i. Pengen ziarah dan ziarah ke Imam Ahmad bin Hambal, madhab Hambali itu. Ketika main, disuguhi namanya main, ziarah, kan sebagai tamu, bertamu di sana. Orang alim ada gurunya, ziarah ke tempatnya. Ya adatnya muridnya menyuguhkan makanan kepada gurunya, makanan yang enak-enak, makanan banyak gitu. Apalagi terkenal bahwa Imam Ahmad itu dulu orang kaya. Maka ketika main, subhanallah, Imam Syafi'i disuguhin dengan makannya itu banyak dihabiskan. Nah, gitu. Minum juga, minum banyak. Pokoknya apa yang disuguhkan untuk Imam Syafi'i oleh Imam Ahmad itu dihabiskan. Sebenarnya makannya banyak lah begitu. Makannya banyak. Oleh anaknya Imam Ahmad itu diselidiki ternyata mengampati karena waktu itu anaknya juga pengen ketemu sama Imam Syafi'i, mana orang yang terkenal alim, orang yang terkenal ini, terkenal sekali Imam Syafi'i dahulu. Orang yang terkenal alim, orang soleh, orang pokoknya tersiar lah. Waktu itu terkenal bahwa Imam Syafi'i itu begini gitu. Akhirnya anaknya Imam Ahmad yang waktu itu ada kedatangan tamu yaitu Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengamati dan melihat bagaimana caranya makan, bagaimana caranya tidur, bagaimana apa, dilihat semuanya, diteliti. Ini memang adatnya orang dulu tuh berarti dilihat semuanya kesehariannya itu apa yang dilakukan. Sehingga dia menjadi orang yang alim, orang yang bos pokoknya tidak ada ini, unggul semuanya, mengungguli yang lain. Ternyata makannya banyak. Dan waktu itu Imam Syafi'i makannya banyak, malam juga tidur ternyata. Nah anaknya Imam Ahmad bin Hambal itu yang ingin menyelidiki bagaimana kepribadian atau keseharian Imam Syafi'i, itu kemudian bergumam, loh ini katanya imam yang paling alim, yang paling soleh, yang paling bagus ini, yang paling terkenal ini. Loh kok makannya banyak? Makannya banyak, terus malam juga ternyata nggak sholat tahajud. Gitu. Makanya banyak, terus malam itu nggak terjaga, nggak qiyamul lail, tidur. Oh begitu, kok masa orang seperti ini ke orang alim katanya. Gitu. Makanya banyak, kalau orang alim itu biasanya makannya nggak banyak. Karena ya secukupnya, kalau butuh makan. Kalau malam nggak tidur, ya gitu. Maksudnya kan begitu, cenderung seperti itu. Kalau orang alim, orang ini, itu seperti itu kehidupannya. Jadi memang ada khas-khas yang dimiliki oleh orang-orang yang alim, orang-orang yang fuqaha, orang-orang wali itu tidak menyia-nyiakan waktunya mesti untuk itu. Lah ini disaksikan makannya banyak, malamnya nggak terjaga alias tidur. Akhirnya ditanyakan. Karena ini kemudian anaknya Imam Ahmad bin Hambal ini dalam cerita ini
bertanya kepada bapaknya, inikah Muhammad bin Idris ini yang guru engkau, wahai ayah, yang terkenal dengan alimnya, dengan yang kau puji-puji ini? Lah kok begini? Gitu. Banyak makannya, malamnya enggak qiyamul lail. Masa seperti ini? Akhirnya Imam Ahmad memberanikan diri tanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan apa yang disampaikan oleh anaknya tadi. Hanya disampaikan kepada Imam Syafi'i, ya Imam, ya Syekhona, bahwa anak saya menengamati engkau selama di sini. Katanya orang alim kok makannya banyak, begini-begini. Kenapa? Tanyakan istifsar. Ini kalau kita memandang ya seperti itu kan nggak layak. Ketika dipertanyakan kepada Imam Syafi'i, jawab Imam Syafi'i, iya saya makan banyak di rumah kamu ini karena saya tahu bahwa yang kau suguhkan di sini itu tidak ada makanan yang remeng-remeng. Semuanya adalah Semuanya adalah makanan halal 100% dan penuh berkah karena ini makanan yang memiliki adalah orang yang soleh, muhaddis, orang yang baik, orang yang bertakwa, orang yang wara'. Ini memuji Imam Ahmad. Jadi makanan yang kau suguhkan di sini adalah makanan yang halal 100% yang penuh berkah. Maka kesempatan itu saya makan banyak. Nah terus kalau malam saya nggak tidur, tidur. Ternyata saya tidurnya itu semalam itu berkat saya makan banyak itu saya tidur nyenyak. Ternyata dalam tidur saya itu bisa menemukan 40 masalah. Masalah hukum, masalah fikih yang pada hari-hari biasanya tidak bisa menemukan. Jadi tidur waktu malam ketika di rumahnya Imam Ahmad itu bisa menemukan 40 masalah. Nah ini orang alim, segala yang dilakukan itu ada manfaatnya, ada faedah. Maka kita jangan ingkar yang seperti itu yang kita lihat semuanya. Semuanya karena kalau benar-benar orang alim, segala waktunya itu akan digunakan untuk hal-hal yang paling berguna untuk dirinya. Karena tidak mungkin orang yang alim, yang al-amil bi'ulumihi, al-abrar, al-muttaqi itu meninggalkan waktu sia-sia tanpa ada faidah. Karena kalau kita ini melihat ini jangan langsung dinilai begini. Kalau memang itu orang al-muttaqi, al-amil bi'ulumihi itu pasti menggunakan waktu maksimal mungkin, tidak mau terlewatkan sia-sia. Nah ini kita ini disebabkan gara-gara banyak makan itu akan banyak tidur. Lalu tidurnya orang alim berbeda. Ini tidurnya Imam Syafi'i menemukan 40 masalah. Nah kalau tidurnya kita nggak dapat apa-apa, malah hilang semua, malah lupa malah jadinya masalah-masalah itu. Wa inna ma tuhmatu. Angin pemestine dipuji opo kasrotul akli akimang. Minad dawabi saking kegeremetan piro-piro hewan allati dawab la takilu kang ora duweni akal sapa allati dawab. Kotor situlan nginjen-nginjen sopo opo dawab alil amali atau terus sedu dan disiapaken itu. Opo ada Allah dawab lil amali kanggo kerja. Nah, kalau banyak orang alim belajar dan lain itu banyak makan itu enggak bagus. Nah, kalau misalkan disifati tadi orang alim kok banyak makanya Imam Syafi'i tadi aja itu anaknya Imam Ahmad itu mengomentari orang alim kok banyak makan istilahnya. Tapi ternyata tidurnya Imam Syafi'i, makanya Imam Syafi'i tidak seperti kita. Kalau banyak makan ya seperti ini, itu pantasnya itu bagi hewan-hewan, banyak makan, banyak minum itu hewan-hewan yang memang diperuntukkan untuk kerja, yang nggak punya akal, nggak ada akalnya, banyak makan, banyak tidur, karena dia tujuannya untuk dipekerjakan, gitu. Nggak banyak minum, banyak tidur. Tapi kalau orang yang mencari ilmu, orang pelajar, santri, jangan banyak makan, jangan banyak minum. Wasabi itu yang keenam, utawi nomor itu ayu akhida. Itu yen to natrapi
sapa muta'alim nafsahu ing awak dhewe ne muta'alim pelajar lah santri bil waroe kelawan wirai wal ihtiyali lan ngati-ngati bijami isyani dalam sekabiane tingkae muta'alim santri. Kalau santri yang apa akhlaknya, adabnya santri kepada dirinya sendiri adalah harus mengambil dirinya itu dengan wirai, harus wirai wara', menjaga hal-hal yang subhat, menjaga hal-hal yang haram. Ini etikanya, seorang santri itu harus wara'. Nah, kalau santri aja harus wara', bagaimana orang santri kiainya atau gurunya lebih wara' lagi. Santri juga harus begitu, harus wara'. Menjaga dari hal-hal yang subhat, menjadi hal-hal yang apalagi yang haram, lebih parah lagi. Itu dalam segala gerak-geriknya, semua langkahnya, semua perbuatannya, semua yang dimakan, apa semuanya harus selalu berhati-hati, jangan sampai apa yang dilakukan, apa yang dimakan, apa yang dilihat, apa pergerakan semuanya itu ada hal-hal tercampuri dengan hal-hal yang tidak halal. Jadi semuanya itu harus diperiksa. Wa yatahar lan niti-niti sapa muta'allim santri al halal ing barang halal harus yang halal itu diteliti, mana yang halal fi ta'amihi ing dalam panganane santri wa syarabi lan ombiane santri wa libasi lan pakaiane wa maskani lan panggonane wa fi jami'i malan dalam sekabehane perkara yahtaju kang butuh sapa santri ilahi maring ma liyastaniro supaya drapun tujuannya itu supaya jadi bersinar apa qalbuhu atine santri muta'alim ya Rabbi. Jadi harus diteliti nih, khususnya yang makan-makan semuanya diteliti, makanannya, minumannya, libasnya, apa pakaiannya, tempatnya, semuanya itu harus diteliti dari hal-hal yang halal. Jangan sampai ada campuran atau hal-hal yang haram. Kenapa? Karena ini semuanya akan menjadikan sebab hatinya bersinar. Hatinya bersinar. Kalau hatinya bersinar, ini gampang untuk menerima ilmu-ilmu yang manfaat. Ilmu-ilmu yang barokah gampang nanti masuk. Karena hatinya bersinar. Wa yuslihu lan bagusaken. Bagusaken. Siapa namanya? Santriku liqabul ilmi maring nerima ilmu. Ini Masya Allah. Atau wa yuslihu lan ma itu jami'i ma liqabul ilmi maring nerima ilmu. Jadi ini yang semuanya yang dibutuhkan oleh santri itu harus diteliti betul ya hal-hal yang haram, hal-hal yang halal. Dan yang dipakai adalah hal-hal yang halal saja, harus diteliti benar. Karena kalau seperti itu nanti bisa hatinya bersinar dan nanti bisa menerima ilmu dengan mudah. Liqabul ilmi wa nurihi lan nure ilmi wa nafilan manfaat biklawan ilmu. Jadi untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang penuh cahaya, nurul ilim, itu dengan itu tadi kita harus meneliti makanan, tempat, bangunan, semuanya yang dibutuhkan oleh santri itu dari hal-hal yang benar-benar halal. Dia akan tahu bagaimana dia dalam belajar ilmu agama. Wayam bagi tan prayogi lahu kadhe muta'allim santri opo an yastamila yen to gunakaken sapa santri ar-rukhasa ing pira-pira rukhsah, hal-hal yang dibolehkan oleh syariat. Tapi walaupun demikian tadi itu harus diperbolehkan pula bagi santri, bagi pelajar dalam masa-masa belajarnya itu menggunakan atau mengamalkan hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat. Bukan berarti selalu begini-begini, enggak. Hal-hal yang dibolehkan oleh syariat boleh diambil, boleh dilaksanakan. Fi mawadhi'iha ing dalam biro-biro tempate ar-rukhsah. Indal hajat ing dalam hari kalane butuh ilaiha maring rukhsah. Wa wujudi sababiha lan anane sebabe rukhsah.
kalau hal-hal tertentu kita butuh untuk ada kemurahan, ada keringanan dari syariat agama ya, yang kita butuhkan ya. Dan ada memang nyatanya untuk bisa mengambil rukhsah itu nggak apa-apa, boleh. Jangan seenaknya sendiri. Kalau santri ngambilnya kaul-kaul yang mudah-mudah istilahnya, jangan. Kata Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi kalau yang ringan-ringan, jangan kemudian seenaknya sendiri mengambil kaul atau pendapat ulama yang ringan-ringan. Boleh tak? Iya boleh, tapi sekedar hanya kebutuhan saja. Kalau memang ada sebab yang mengharuskan dia mengambil pendapat ulama yang ringan, ya maka nggak apa-apa. Tapi jangan selalu ngambil pendapat ulama yang ringan-ringan itu. Ini bahaya. Karena nanti akan menyepelekan nantinya. Ini jangan. Jadi boleh mengamalkan, boleh, asalkan itu dalam keadaan tertentu ketika kita butuh. Ada sebab-sebab yang menjadikan kita mengambil kaulnya ulama yang ringan-ringan, yang diperbolehkan oleh syariat. Fa innallaha kana temestune Allah yuhibbu seneng sapa Allah antuk ta ing yen den tekani apa rukhasuhu pira-pira rukhsae Allah, kemurahannya Allah yang dibolehkan oleh Allah, kama yuhibbu kaya uliya seneng sinten Allah antuk ta ing yen den tekani apa azaimuhu pira-pira keperdonane Allah. Jadi kalau rukhsah itu artinya sesuatu yang bukan apa, kalau rukhsah itu dalam ilmu usul fikih itu kan ada rukhsah dan azimah. Kalau rukhsah itu sesuatu yang tidak wajib lah, gampangnya itu begitu. Kalau yang azimah itu wajib. Jadi kalau sholat 5 waktu tepat pada waktunya, lah itu berarti azimah. Kalau kita dalam bepergian kita sholat dari 4 waktu jadi 2, jadi dari 4 rakaat jadi 2 rakaat dikosor, namanya rukhsah. Nah itu. Puasa ketika kita berada di perumahan, maka kita harus puasa. Wajib. Tapi kalau dalam perjalanan, nah, ini boleh. Ya. Boleh tidak puasa. Boleh tidak puasa dalam perjalanan. Nah, tapi kan ada perincian daripada ulama. Apakah perjalanannya sejauh mana? Itu ada perinciannya. Terus dalam perjalanan itu mengalami kesusahan enggak, kehausan yang menjadikan dia itu tidak tahan puasa atau bagaimana. Nah, itu harus dilihat. Ada perinciannya. Yang jelas, kalau dalam menurut agama itu boleh mengamalkan yang diberikan oleh Allah, rukhsah, kemurahan, dispensasi istilahnya, maka boleh mengambilnya kalau memang dibutuhkan. Tapi kalau enggak, jangan. Ini karena ini masa-masa belajar. Masa-masa belajar itu adalah masa-masa latihan, semuanya harus dilatih dohir batinnya. Nah, kalau kita bisa mengamalkan rukhsahnya Allah Subhanahu wa taala itu dalam hadis, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaim. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au kama. Jadi Allah sejatinya suka didatangi apa yang menjadi kemurahan Allah, sebagaimana Allah suka, senang kewajiban-kewajibannya kita lakukan. Ya. Jadi ini adab yang nomor 7 bagi orang yang sedang belajar santri. Wastaminu utawi sing nomor 8. An yuqallila iku yen to nyithikaken sapa muta'allim isti'malal mata'imi ing gunakan pira-pira mat'am, memangan. Gunakan tempat makan apa? Ya tempat makan. Dari ruangan makan misalnya. Allati mata'im iya kang utawi allati iku min asbabil biladati itu tengah saking pira-pira sebabe gedel. Jadi tempat-tempat kayak mat'am itu kalau asli sekarang yang digunakan itu mat'am itu ya kayak restoran, warung, tempat makan itu. Itu namanya mat'am. Pokoknya tempat-tempat yang biasa digunakan untuk makan. Ini kalau kita belajar di situ, kita jauhi seperti itu. Diusahakan sesedikit mungkin berada di sana. Karena itu bisa menyebabkan otak kita itu dedel.
wa du'fil hawasi lan apese indra, piro-piro indra. Ketufai matoim itu mat'am, jadi mat'um bukan matoim. Mat'am bukan mat'am tempat ya. Matoim itu mat'um, jamaknya mat'um. Jadi makanan-makanan itu loh. Barang yang dimakan yang menyebabkan otak ini didel. Nah gitu. Isti'malul matoim menggunakan makanan-makanan yang menjadikan sebab balada, sebab otaknya bisa nggak encer, otaknya jadi bodoh, lemah, indranya juga lemah. Seperti apa makanan itu yang menjadikan sebab dedel atau bodoh itu, nggak cerdas lah istilahnya, bebel otaknya. Katufahi seperti tufah, apel, katanya. Jangan makan apel kalau menurut beliau ini, karena menyebabkan otak itu nggak encer. Al-hamidi kang kecut, yang apa? Apel yang hamid, apa kecut? Jadi nggak manis itu loh. Jadi kalau lemon itu kan apa? Linu kalau bahasa Jawa itu, bahasa Indonesianya apa? Asem. Nah, asem. Jadi apa? Tufah yang asem. Apel yang asem jangan dimakan, jauhi. Pak, ya bolehlah makan tapi jangan banyak-banyak. Sedikit saja gitu, yuqallil. Jadi memakannya itu sedikit, hal-hal yang seperti itu. Apel yang asem. Wal baqila. Qila itu kayak sayur-sayuran. Sayur-sayuran yang tidak ada gizinya. Wasyurbil khal. Wasyurbil khal. Jadi kalau baqila itu, al-baqal itu kayak apa sih di sini? Kayak bukan sawi ya. Bakal itu apa kalau di sini? Kayak apa bakol itu di sini itu? Jadi jenisnya itu hampir biasanya itu kalau di sana itu bakol itu buat martabak campurannya itu. Itu biasanya itu pakainya bakol. Biasanya kalau orang ambeien itu banyak makan bakol itu bakil itu. Boleh makan tapi jangan banyak-banyak karena itu menyebabkan otak ini bebel, nggak cerdas belas. Ini kata beliau, kata Kiai, supaya jangan banyak-banyak makan itu. Basyur bil khalli, minum coka. Jadi cuka itu jangan diminum. Dan cuka kan juga, jadi yang asam-asam itu, karena itu bisa otak bisa jadi jedel itu, jadi bebel itu, nggak cerdas, nggak encer. Wa kadzalikan kaya mengkono ata'im allati hiya min asbabil balada, antaranya itu tadi makanan-makanan yang bisa menyebabkan otak kita jedel, bebel, nggak cerdas. Juga mayak suru kang akeh perkara-perkara yak suruh kang akeh apa istimaluhu gunakaken mak yak suruh istimalu al balgham. Apa balgham itu ya kayak riak, umbel itu balgham itu. Apa sih bahasa kita ini? Jadi kotoran-kotoran yang itu, kotoran yang ada di hidung atau yang ada di sini yang timbul keluar kotoran itu. Apa sih kayak makhot, balgham itu menghalangi otak gitu sebenarnya. Kotoran-kotoran yang ada itu sebenarnya. Al muballiti kang iso dedelaken lidhni maring ati. Wal mutkili lan kang ngabotaken lil badani maring badan kakas rotil albani kaya ake piro-piro alban apa susu wasamakilan samak wa asbahi dzalika akean apa samak iwak wa asbahi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono kabeh kuwi mau sing disebutaken. Juga harus menghindari makanan-makanan yang menyebabkan balgham itu kotoran yang ada di otak atau kotoran yang di sini bagian mulut ya, itu disedikitkan karena makanan-makanan yang seperti itu akan memperbanyak kotoran-kotoran yang ada di hidung yang menghalangi otak, juga dari mulut biasanya juga ada kotoran, itu juga bisa menghalang-halangi
dan akan menyebabkan hati itu dedel, jadi enggak musaqqal, tidak bersinar, tidak memancarkan sinar karena terlalu berat juga. Badan juga nanti terlalu berat. Seperti susu, banyak susu, kita memperbanyak makan susu, mengkonsumsi banyak susu, pokoknya minumnya. Itu badan akan terasa berat dan hati pun akan tidak bisa mencerna banyak maksudnya, karena terlalu berat itu nanti. Terus terlalu banyak makan ikan misalnya. Kalau makan saja nggak apa-apa, jangan terlalu banyak makan ikan. Itu juga akan menyebabkan itu tadi ada balgham. Apa sih kotoran, pokoknya kotoran yang biasanya keluar. Nah itu jangan diperbanyak. Dan hal-hal yang menjadikan seperti itu. Jadi makannya itu juga diperhatikan santri itu. Belajar itu makan yang menyebabkan ini itu harus diperhatikan. Tidak sembarangan. Wayam bagilan prayoga opo an yajtaniba yen to ngedoi sapa santri maing perkara yurisu kang nimbulaken apa manisiana ing lali bil khasiyati kelawan khusus ka akli asari suaril fa'ri kaya dene mangan sisane suril fa'ri, sisane apa sur bekas sing dipangan tikus. Nah, jadi makanan-makanan yang sudah pernah dihembus oleh tikus atau yang pernah diminum oleh tikus, minuman-minuman itu yang ada bekas-bekasnya itu jangan dimakan. Itu secara khusus bisa menimbulkan lupa katanya. Wa qira'ati alwahil kuburi, dan membaca papan tulis atau lempengan-lempengan yang ada di kuburan. Jangan baca itu. Itu juga menyebabkan cepat lupa. Wa dukhul lebu baina jamalaini maqtura ini. Jangan sampai melebu juga masuk di antara dua kontak maqtura ini yang di koter, lagi diiniin jejer atau lagi di apa sih jejer yang mau di ini di koter itu apa bahasa Indonesianya itu. Jadi kalau ditumpuk atau lagi mau dikawinkan atau apa itu, maka kita masuk ke selang apa di antara duanya itu juga menimbulkan menimbulkan nisyan, menimbulkan nisyan itu lupa, menimbulkan lupa. Waqil qail kumali hayyan kumli, dan membuang kutu. Nah, kutu itu hayyan mati. Jadi nggak dibunuh, kutu dibuang tanpa merontokkan, atau itu juga menimbulkan cepat lupa. Jadi kalau ada kutu itu kutu dibunuh baru dibuang, jangan dibuang dalam keadaan hidup. Itu bisa menimbulkan cepat lupa. Nah ini hal-hal seperti begini ini diamalkan oleh santri, harus dipraktekkan karena ini merupakan adab daripada muta'alim, orang yang sedang belajar atau nyantri. Wattasi'u utawi sing nomor 9. Dari yang nomor 9. Nomor 9 dari adab-adabnya santri untuk dirinya sendiri adalah nyukolil naumahu. Nyiti akan sopo. Nyukolil nyiti akan sopo muta'alim santri naumahu ing turunis. Sedikit tidur. Jangan banyak tidur, malam yalhaqhu. Ing dalam selagine orang nemoni ing santri opo dororun. Bahaya fi badani dalam badane santri wadini lan atine. Harus sedikit tidur, jangan banyak tidur. Harus sedikit selama tidak ada bahaya dalam dirinya atau bahaya untuk hatinya. Kan biasanya kalau kurang tidur biasanya orang nanti badannya jadi lemos misalnya. Kalau kurang tidur jadi pusing, tidak bisa konsentrasi, ya nggak apa-apa tidur. Tapi yang jelas secara umum jangan banyak tidur. Tapi kalau ada masalah dari dirinya, kalau kurang tidur itu begini, maka yang tahu adalah dirinya sendiri. Tuh.
Harus meminimalisir tidurnya itu. Wala yazidalan ora yen orang nambahi sapa santri fi naumihi ing dalam turune fil yaumi wal lailati ing dalam dina lan wengi ala sama nisa. Jangan sampai tidurnya melebihi 8 saat, 8 jam. Jangan sampai melebihi 8 jam. Wa huwa utawi samanu saat iku sulusu zamani sepertiga zaman. Karena kalau satu hari satu malam itu kan 24 jam. Kalau tidurnya 8 jam berarti itu sepertiga. Ya, karena berarti dia tidurnya sepertiga waktu, sepertiga umur lah istilahnya. Masa yang digunakan dalam 2 sehari semalam itu berarti sudah diambil sepertiga. Tinggal sisa sepertiga. Tinggal dibagi untuk apa? Fa in ihtamala mongko lamun mungkin ihtimal opo haluhu tingkai apa jenengane tingkai muta'alim aqalla kemungkinan sing luwih sithik min katimbang saat fa'ala mongko nglakonono sapa kalau mungkin bisa dia mengambil tidur itu lebih sedikit daripada 8 jam maka itu yang paling bagus lakukanlah. Tapi paling banyak, paling tidak, paling banyak itu jangan sampai melebihi 8 jam tidurnya. Kalau bisa paling sedikit, maka lakukannya. Wala ba'salan ora ono bahaya iku mujud. An yurihan yentong istirahat akan tong enak akan sopo santri, nafsu ngawa dewine santri, wakol bahulan atine santri, wadihna ulan yajega sehatine santri, wabasura ulan pripate santri, idza kalla syai'un min dzalika ing dalem nalikane ketul apa syai'un wiji-wiji min dalika saking kabeh nafsahu qalbahu la akhir wa dha'ufa dan apa sapa dzalik boleh enggak bahaya enggak apa-apa bitanazuin kelawan tanazuh itu ya enak-enakan bertamasya ya, mengenakan diri itu tanazuh. Muntazahat itu artinya tempat rekreasi dan lain-lain. Tapi yang sekiranya ya tidak ada maksiat tentunya. Mengenakan dirilah bagaimana? Refreshing. Refresh. Wa tafarrujin dan ngambil kabenggangan, ngambil kesenangan. Itu juga nggak apa-apa. Fil muntazahatin dalam piro-piro tempat rekreasi. Bihaitu ya'udu kelawan sekiranya balik. Apa kabeh kowe mau kesemangatane syek ila halihi maring kak tinggae muta'alim wala yudayya ulan ora nyanyiakan sapa muta'alim alaihi ngatasé syai. Jadi kalau misalnya kita sudah diatur segitu rupa ya waktu-waktunya untuk ini ya kalau kita misalkan perlu refreshing nggak apa-apa refreshing gitu, mau pergi kemana misalnya untuk merefresh ya untuk supaya dari cerah lagi karena kadang namanya orang kadang sumpek ada ini maka boleh ngambil waktu untuk refreshing supaya enak supaya semangat itu akan balik lagi baru lagi gitu tidak membosankan itu maksudnya boleh ngambil seperti itu tapi jangan kemudian refreshingnya lebih banyak daripada belajarnya lah ini malah kebalik jadi kita boleh refreshing itu boleh asalkan tidak ada kemaksiatan, tidak ada sesuatu yang mengganggu kita. Refreshing itu karena tujuannya adalah untuk merefresh kembali supaya segar otak kita. Hati kita supaya cerah lagi. Setelah beberapa waktu itu dipakai terus kan perlu ada istirahat. Maka boleh istirahat itu. Yang sekira tidak sampai menyia-nyiakan waktu juga akan mengembalikan kita ini semangat. Biar diselesaikan sampai 10 ini. Nanti kalau ada pertanyaan ya silahkan. Wal asyiru tawi sing nomor 10. Jadi etika atau adab orang santri kepada dirinya yang nomor 10 yang terakhir. An yatruka itu dia meninggal sopo santri al isyrota atau al usrota ing seserabungan. Nah, ini bahaya ini. Fa inna tarka krono temen setune tinggal asyrah iku min aham mimma yang bagi. Saking luwih penting-pentingnya perkara kang nyejogati yang penting apa ma li thalibil ilmi kaduwe pelajar santri. Ya.
Wala siyama luwih-luwih liwir jinsi kaduwiliane apa serawung bergaul dengan selainnya jenisnya dia khususon halemane luwih-luwih ingka suro labuhu lamun ko akeh apa sapa ghairul jinsi wa qallat lan akeh maine ghairul jinsi wa qallat lan sithik apa fikrahe ghairul jinsi. Ini harus diperhatikan santri itu dalam bergaul jangan sampai bergaul artinya meninggalkan pergaulan. Karena bagi santri yang paling penting yang harus dipahami, yang harus diperhatikan bagi santri, bagi pelajar, itu adalah bergaul dengan orang yang tidak sejenisnya, bukan tolibul ilim. Nah ini, bukan tolibul ilim. Orang kok bergaul dengan bukan pelajar, orang santri bergaulnya dengan bukan santri. Ini berbahaya bagi dirinya itu. Terutama anak-anak yang banyak mainnya. Kalau bergaul dengan anak-anak yang banyak mainnya, senangnya main-main, bukan belajar, bukan ini, senangnya main-main. Ini pergaulan ini mempengaruhi banget. Wa qallat fikratuhu, gak pernah mikir istilahnya. Wis pokoknya mengikuti kesenangannya, hobinya, semuanya diikuti. Lah ini kalau santri kok bergaul dengan orang-orang seperti itu, namanya lighairil jinsi. Maka harus dijauhi, tinggalkan itu, jangan bergaul dengan orang-orang yang seperti itu karena berbahaya, akan tertarik nanti. Jadinya tidak menjadi santri, makanya banyak santri yang gak betah, kan? Gak kerasan, gak betah mondok. Kenapa ya? Karena ketemu dengan teman-temannya yang seperti itu. Akhirnya gak ada minat lagi. Gak ada minat lagi karena namanya orang, namanya kesenangan, setan, nafsu, hawa nafsu itu kuat sekali. Kalau sudah seperti itu terus makin kuat. Sedangkan mencari ilmu jurusannya akhirat, kalau hawa nafsu kan jurusannya dunia, jadi bertentangan sekali. Maka jangan sampai bergaul dengan selain jenisnya santri. Ini yang dimaksud oleh ulama tasawuf itu adalah kita tidak boleh bergaul dengan adat. Adat itu ya sesuatu yang tidak mendukung kita. Mestinya kita kalau bergaul, berteman dengan orang-orang yang mendukung kita, supaya kita jadi semangat untuk mencapai ilmu, temanilah yang rajin, ya, yang cerdas, supaya kita juga ikut-ikutan rajin, ikut jadi berpikir secara ini. Ya seperti itu, jangan berteman atau bergaul dengan orang-orang yang justru akan melemahkan dia dalam mencari ilmu. Ini zaman sekarang, makanya banyak sekali kita harus wanti-wanti dengan santri-santri ini, jangan sampai bergaul dengan orang yang bukan santri, apalagi orang suka mainnya, orang seneng nggak menggunakan pikirannya untuk masa depannya, ini bahaya. Tinggalkan hal-hal yang seperti itu. Fa inna taba'a kalau temusune watak iku sarokun akeh nyolonge. Jadi kalau misalkan ada orang itu memang wataknya seperti tadi, hanya bermain-main saja, nggak menggunakan pikiran, maka kita pasti akan terpengaruh gitu. Tarok itu banyak mencuri. Jadi kalau kita lingkungannya atau wataknya seperti itu, orang itu kita kemudian kita bergauli, berkumpul dengan mereka, nanti kita akan mau tidak mau lambat laun kita akan dicuri oleh mereka. Kita akan ikut-ikutan sama mereka. Wa afatul asyrah wa usyrah atau isyrah itu afatnya atau bahayane konco boyo seserawungan sing kaya ki mau iku diaul umri, menyia-nyiakan umur. Jadi umur berlalu kalau kita bergaul dengan orang-orang seperti itu, waktu kita berlalu tidak ada manfaatnya, tersia-siakan biwai rifai tanpa adanya faid. Ini ya mudah-mudahan ini generasi kita ini sekarang ini banyak yang seperti itu kan. Jadi dipikirnya waktu itu nggak berharga sehingga lalu begitu saja waktunya tanpa ada faidah, nganggu, sekolah nggak mau, jadi santri juga nggak mau giat misalnya. Akhirnya waktunya hilang, umurnya juga hilang, tidak menghasilkan apa. Wa dhihabuddini lan ilangnya agamanya juga semakin hilang. Idza kana ing dalem mari kanalane ana sapa pelajar santri iku ma'a ghairi ahli sanging saliyane ahline
muta'alim. Kalau dia bergaul dengan selain santri, maka akan itu tadi, waktunya terbuang, tersia-sia, tidak ada faedahnya, agamanya juga akan hilang, akan terpengaruh dengan anak-anak atau teman-temannya yang seperti itu. Lah fa ini aja mongko lamun kok butuh sapa santri, ilaman maring wong yashabu kang ngruwangi sapa man ing santri, fal yakun mongko becik ana. Becik ana. Kalau santri itu membutuhkan teman yashabu kang ngancani sapa man ing santri, fal yakun mongko becik ana sapa man iku sahiban konco solehan kang soleh dayinan kang beragama bagus taqiyan tur kang takwa wari'an tur kang wara jogo hal-hal yang subhat yang haram zakiyan tur kang bersih kasiran kang kasirul khairi kang akeh bagusi qalila syarri siti alane hasanul muruati bagus apa hasanal muruati bagus muruai kepriwarian keprawiraan keprawiraannya muruah qalilal mamari yang sidik lewat-lewatane innasiya lamun ko apa lupa sapa santri zakar mongko ngelingaken sapa sahiban solehan koncone kuwi wa in dzukira lan lamun ko wa in dzakara lamun ngelingaken sapa santri ing saleh kuwi mau sahiban solehan ana mongko mertulungi nulungi sapa solehan awas ing santri. Jadi begini, kalau teman yang tidak baik tadi kan merusak santri, merusak pelajar, tidak terpengaruh, waktunya hilang sia-sia tidak. Nah sekarang kalau misalkan santri itu pelajar kita ini ingin bergaul dengan siapa yang butuh pergaulan lah itu. Maka hendaknya santri itu harus mengambil teman yang soleh, teman yang beragama, yang agamanya bagus, ya. Kemudian teman yang bertakwa, tidak suka dengan hal-hal yang haram, terjun dengan haram, yang iswara juga, yang menjaga dari hal-hal yang subhat, yang haram, juga orang yang bersih hatinya, banyak kebaikannya, itu semuanya itu yang ditemenin itu orang-orang yang seperti itu. Keburukannya sedikit, ya pokoknya orang-orang baik-baik, anak-anak baik-baik itu. Terus muruahnya juga bagus, jadi kelayakan yang harus dilakukan, karena santriku ada muruahnya. Sebagaimana seorang fakih juga ada muruah. Muruah itu apa? Kewibawaan ya, kewibawaannya. Jadi kalau santri, umumnya santri pakai peci, pakai sarung istilahnya ya. Terus dengan baju koko, misalnya itu identik dengan santri. Santri ya pakaiannya seperti itu. Terus yang dibilangkan, yang disampaikan ya seputar agama, seputar hati, seputar apa saja hafalan yang ada di depannya yang setiap hari menjadi kehidupannya, yang biasa dihafalkan, yang biasa dipelajari itu. Jadi tidak di pasar. Tidak, rambutnya juga bukan rambut yang menggambarkan dia bukan santri, pakaiannya bukan pakaian yang santri. Ini semuanya merusak muruah santri. Pakaian celananya yang dibolongin itu bukan santri, atau celana pendek dan lain-lain itu kan bukan pakaian santri. Maka itu bisa mengurangi atau bisa merusak muruahnya santri. Kalau orang-orang yang seperti ini jangan digauli. Karena orang-orang seperti itu nanti bisa merusak. Bahaya itu. Tidak terlalu sering keluar. Qaulil mamarat, jadi sedikit keluar. Ya terus kalau di santri kan berarti apa? Di dalam kamar, belajar dalam pondok, nggak selalu keluar. Kalau selalu keluar ini bahaya. Jangan ditemenin kalau ada santri yang seperti itu. Itu tandanya santri yang tidak serius belajar. Pasti dia akan kesia-sia waktunya. Pasti dia akan menghambur-hambur waktunya tanpa ada faedah. Juga teman butuh teman untuk mengingatkan, saling mengingatkan. Teman itu mengingatkan santri, santri juga mengingatkan dia, dari sesama santri mengingatkan kalau lupa. Oh ini kamu jangan begini. Ya. Lalu saling mengingatkan. Akhirnya nanti jadi sama-sama baiknya dan bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya tanpa tersia-sia.
Ini semuanya adalah adab santri pelajar untuk dirinya sendiri. 10 sudah genap, dan insya Allah nanti besok kita akan memasuki pada adabnya santri kepada syekhnya, kepada kiainya.